Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat-sahabat Budi. Kita bertemu kembali di ini podcast Budi. Sahabat-sahabat Budi, kita tahu dalam situasi hari ini di mana pandemi Covid, perekonomian, permasalahan-permasalahan sosial dan lain sebagainya banyak sekali hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Dan tidak hal yang tidak terlupakan adalah banyaknya saudara kita, ya, masyarakat yang terkena gangguan jiwa. Banyak faktor akibat daripada gangguan jiwa dikenal dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ada karena faktor ekonomi, ada faktor dari narkoba, ada faktor misalnya mencari ilmu yang tidak nyampe, atau banyak faktor-faktor lainnya. Sehingga kadang-kadang permasalahan-permasalahan ini sangat sulit sekali ya pemerintah secara langsung menangani, dan banyak sekali pemerintah daerah juga belum mempunyai sarana prasarana dan tenaga untuk padahal itu adalah saudara kita. Nah, sahabat-sahabat Budi, pada malam ini kita menghadirkan seorang sosok yang sangat peduli, yang terjun langsung bagaimana membina, mengobati dari orang-orang yang tadi yang saya katakan karena gangguan jiwa. Kita hadir sekarang di ini podcast Budi adalah Eyang Guru. Selamat datang Eyang Guru, luar biasa. Terima kasih sahabat-sahabat Budi bisa bertemu. Eyang Guru adalah Ketua Yayasan Darul Ihsan, ya. Yayasan Darul Ihsan, Bapak Kiai Haji Maman, tapi lebih dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh murid-muridnya adalah Eyang Guru. Saya lebih familiar disebut Eyang Guru saja sekarang. Siap. Jadi Eyang Guru, terima kasih datang di ini podcast Budi untuk sahabat-sahabat Budi dan seluruh masyarakat. Siap. Untuk mendengarkan, karena jarang, terus terang saja saya pernah melihat ke sana. Ini sangat luar biasa. Kepedulian, keberanian. Ini kan unsur masalah keberanian juga tentu penting. Lalu ada hati. Tapi ini kan semua juga tidak tiba-tiba. Pasti ada proses yang cukup panjang. Sehingga hari ini luar biasa, ya. Saya katakan mengelola, mengurus sampai banyak yang sembuh, kembali normal, kembali hidup seperti biasa. Saudara-saudara kita yang masuk dalam kategori ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tapi sebelum melangkah menjelaskan terapi dan lain sebagainya, Eyang, saya ingin tahu mungkin sejarah awal, karena saya tahu Eyang itu dulu saya dengar pernah di Jawa, pernah di Jakarta. Saya minta kira-kira gimana kronologi sejarah Eyang dari awal gitu kan, sampai ke Jakarta gitu kan. Kalau awal-awal mungkin sejak kecil gitu, ya. Sejak kecil ngikut orang tua, karena orang tua tuh biasa bandar kredit. Memang terkenal Tasik kota kredit. Nah, jadi ngikut ke Jawa tuh. Betul. Dari mulai TK, SD, SMP itu di Jawa sana. Betul. Dan memang orang tua juga udah dari dulu sudah mengajarkan harus peduli sama orang-orang seperti itu. Karena orang tua pun memang suka sekali merawat orang-orang gangguan jiwa lah, orang gila lah gitu, orang gila, orang gangguan jiwa. Yang dari jalan, yang orang minta tolong itu orang tua juga udah ada dari sana seperti itu. Nah, terus kita udah dewasa pergi ke Jakarta. Pindah ke Jakarta itu sekolah atau berdagang? Berdagang. Kredit juga sama? Juga. Oh, kredit juga. Terjun langsung kredit, sekian lama. Terus kena moneter waktu itu hancur. Berarti kalau bicara moneter tuh 98, 97, 98 ya? Ya, sekitar itulah. Kena imbas juga? Kena imbas. Nah, sesudahnya kena imbas,
akhirnya kita limbung, gitu kan, akhirnya terjunlah ke hal-hal yang nggak betul. Itu kan seperti judi, mabok. Yang ngalami semacam ini. Mengalami seperti itu. Jadi yang namanya dunia hitam, iya, yang mengalami dalam situasi seperti itu. Ini sahabat-sahabat Budi, kita ini perlu bukan apa-apa, keterbukaan gitu kan. Jadi yang ini dalam situasi ekonomi ya sampat. Kalau galau istilahnya kan, sampai lari ke dunia hitam. Iya, sampai lari ke dunia hitam. Mabok-mabokan, judi, keperdukunan, sampai ngelmu yang nggak karuan, sampai ngelmu pingin apa itu biasanya? Ya kalau itu ngelmunya tuh biasanya pingin kebal gitu kan, pingin terkenal, terus pingin kaya. Memang kalau kebal itu ingin jadi preman. Nah, gitu, terus seperti itu. Ingin cepat kaya. Makanya sampai ada pernah tapa di gunung gitu kan, di makam yang serem-serem itu. Ngalamin. Pernah ngedatengin dukun yang makannya aja daging mentah sama menyan, itu pernah saya datangin. Saking kita memang situasi lagi kalut gitu kan. Lagi kacau. Nah ini sahabat-sahabat Budi, ini pengalaman yang mungkin nanti akan sangat bermanfaat bagi kita. Siapapun orang ini, kalau memang sudah tekanan jiwa, tekanan beban ekonomi yang berat dan sebagainya, lingkungan yang mendorong, ini kejujuran ya, menyampaikan kondisi yang nanti akan kita dengar selanjutnya. Lanjut gimana, Eyang? Udah kita terpuruk gitu kan, udah kita... Nggak berhasil nggak saat itu berguru sana? Ya, justru itu, karena kita udah berguru ke sana kemari gitu kan, bergelimang di dalam dunia hitam, tidak ada keberhasilan. Justru makin resah, makin gelisah, kita makin jauh dengan Allah, makin jauh dengan kebenaran. Nah, justru dari situ titik keterangnya itu kita melihat orang-orang yang disebut orang gila itu, mereka kok nggak ada beban, gitu kan? Dia nggak ada beban untuk bagaimana gitu hidup, bagaimana memikirkan dunia, memikirkan misalnya uang, tidak pernah mereka nggak ada beban. Jadi dipikir-pikir kita kalah sama mereka gitu. Mereka kelihatannya bahagia aja kan? Bahagia aja gitu kan, ketawa. Makanan apa saja kelihatan sehat. Gitu. Nah ini saya apa mereka nih yang gila itu kan gitu. Nah di situlah mulai ada titik balik. Kita pingin belajar seperti mereka dan mulai saya tersentuh. Tersentuh sama orang-orang seperti itu. Mulailah ketemu guru. Nah ini nanti sebentar yang. Jadi barusan kita mendengar ya sedikit tergugah, terpanggil melihat kok lihat orang gila makan aja sembarangan sehat, lalu ada beban moneter apapun itu dia senyum aja terus kan. Betul. Jadi pertanyaannya, mereka yang sehat atau kita yang gila? betul gitu ya. Betul. Nah, sekarang setelah itu ini yang titik baliknya nih ya. Titik balik pada saat yang tadi sudah merasakan itu sampai kok sekarang bisa begini. Awalnya siapa ini? Pasti kan ada gurunya, ada mentornya. Betul. Itu gimana? Siapa gitu? Nah, kebetulan saya main ke temen di Subang. Nah, kebetulan di Subang itu ada satu perguruan Putra Galunggung di situ. Di Subang. Di Subang itu, Subang Patok Besi. Nah, dari situ titik terangnya tuh, kenapa kamu katanya ke sini? Guru saya jadi Tasik katanya gitu. Oh gitu. Betul. Kita orang Tasik. Kita orang Tasik kok nggak tahu gitu kan? Jauh-jauh ke Subang. Jauh-jauh ke Subang. Udah guru saya aja katanya dari Tasik katanya. Kita cari yaitu yang namanya Ki Haji Emon Rasma di Darul Iman. Darul Iman. Seharilah saya ke sana. Sampailah saya dididik di sana. Dididik tentang tauhid, dididik tentang kepedulian, dididik tentang kesabaran. Jadi ini masalah-masalah tauhid. Masalah tauhid. Terbalik dengan yang kemarin ya, guru-guru kemarin mah. Yang kemarin kan kita harus bawa itu menyem gitu kan. Betul. Nah, guru ini mah beda. Justru kita harus bersih dari hal-hal seperti itu. Karena kepada Allah itu harus bersih, tidak boleh ada satupun yang kita yang kita sembunyikan atau kita akui bahwa itu ada kekuatan. Gitu. Artinya tidak boleh ada kekuatan lain, tidak boleh musyrik lah. Betul, kalau itu kan. Tidak boleh ada kekuatan lain selain daripada Allah. Betul. Itu dibersihkan dari sana, gitu kan. Termasuk saya punya
jimat-jimat zaman dulu mah tuh ya, ada segala macam batu ali, batu ali juga ada ya, yang ada isinya. Iya. Yang keris, keris, besi kuning, rantai babi, ikat pinggang itu wapak gitu kan, dompet, terus merah delima itu saya punya. Ada itu juga, pelet juga nggak? Pelet juga. Waduh, ini. Buli-buli saya pernah punya. Apa aja? Buli-buli itu apa? Katanya itu buli-buli itu ya katanya buat itu melet cewek katanya. Tapi nyatanya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Saya punya hampir itu jimat sampai 1 kardus Indomie. Tapi semuanya tidak ada yang menolong, Pak. Iya. Itu jimat nggak ada ngeluarin uang atau beras, nggak ada. Guru yang baru tahu. Nah, guru yang baru itu ini jangan kamu katanya yang seperti ini. Sebelum dia lihat atau dia sudah tahu mungkin. Betul, ya? Sudah tahu duluan karena mungkin guru mah kan lebih ini gitu. Ya. Nah, makanya dibersihkan. Jadi Eyang sebentar. Ini sangat kontradiktif sekali dengan guru yang awal. Betul. Kalau guru yang awal mah semua cara semua ya. Doa-doa mau nyembah apapun terserah gitu kan. Minta itu minta ini. Lalu tidak ada hasil istilahnya lah. Kalau kita lihat hasil akhir kan. Lalu kembali ketemu lah yang sekarang yaitu Kiai Haji Emon Rasman. Lalu mengajarkannya berbeda, masalah-masalah keagamaan, tauhid gitu kan, zikir mungkin semacam begitu. Justru jauh berbalik, harus dihilangkan hal semacam itu. Dan itu terasa sekali ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu di sana memang sudah diajarkan cara ngurus orang gila nggak waktu itu? Nah, waktu itu yang diajarkan itu sebetulnya bukan itu. Jadi tetap kita diajarkan kita bertauhid kepada Allah, diajarkan berzikir, diajarkan ikhlas, diajarkan ketenangan. Di sana itu dengan berzikir itu tadi. Karena dengan zikir kita bisa tenang. Karena mungkin seorang guru tahu mungkin ini mah harus begini gitu kan. Ini murid harus begini. Nah, terakhir setelah 2 tahun di sana saya dididik, kata guru saya udah kamu mau pulang. Nggak ngomong bicara cari usaha atau ekonomi, nggak pernah bicara itu. Justru kamu jangan dagang, jangan ekonomi kemana-kemarin, nggak usah katanya. Kamu mah nggak cocok, kamu mau udah diem aja di rumah. Nah saya sempat bingung, diem di rumah ini kan bagaimana nanti kan anak istri ini kan gitu, sempat protes, gitu. Masa diam di rumah gitu kan? Itu kan kemana? Malah kata guru saya, emang kamu yang ngasih rezeki katanya, Allah nanti yang nganterin. Gitu kata guru saya. Baru saya tuh yakin. Awalnya sempat ragu gitu ya? Sempat ragu. Apa maksudnya? Suruh diam gitu di rumah, kan, jangan kemana-mana kan gitu. Kalau diam di rumah kan sekarang gambarannya diam di rumah berarti nggak punya pekerjaan. Betul. Nganggur. Nyusahin istri saja gitu kan? Seperti itu. Kita belum ada jawaban gitu kan waktu itu. Tapi nurut aja lah sama guru gitu kan? Nurut, karena guru nanti juga Allah yang jamin. Kalau kamu betul-betul, karena zikir juga itu sama kerja kepada Allah, minta juga. Nah akhirnya dilaksanakanlah itu perintah guru. Betul Pak, begitu hampir sebulan itu datang tamu Pak, bawa orang gila kata kita. Ini pertamanya ya? Betul, yang pertama tuh ngamuknya minta ampun, pokoknya sampai dirantai. Kakinya, tangannya dirantai semua karena edan, betul-betul itu edan. Itu orang gila dari mana itu? Itu dari Guranteng, Ciawi. Oh, Guranteng, perbatasan. Itu perbatasan Ciamis, perbatasan Majalengka. Itu bawa dari situ. Nah, saya juga sempat bingung karena kita kan bukan basic dari situ. Kok tahu ke Bapak, ke Eyang itu gimana ini? Nah, ceritanya nih. Ceritanya kata orang Sunda mah ujung-ujung dibawa ke Eyang gitu kan. Katanya dia mimpi gitu. Ada kata yang namanya ini di kampung ini katanya gitu. Di situ aja katanya. Bawa itu katanya obatnya ada di situ. Ya kita juga percaya nggak percaya gitu Pak. Udah gitu kita datang yang orang ngamuk-ngamuk itu kan kita kan nggak ada basic dari situ. Kita juga sahabat takut Pak. Waduh ini harus diapain kan gitu. Gitu kan. Karena basicnya juga ekonomi gitu kan. Tiba-tiba didatangin tamu yang edan gitu kan. Dirantai. Gila tuh, bener gila. Betul gitu. Gila itu mah. Akhirnya ya udah Pak masukin aja tuh ke kamar. Sambil kita juga kan ngadeg-deg kalau bahasa Sunda mah kan karena ketakutan. Lalu keluarga juga kan belum siap. Belum siap. Udah masukin aja ke kamar. Berarti kamar keluarga itu ya? Masukin kamar. Betul. Jadi kita kosongkan, udah masukin aja kamar. Kamarnya kita kunci, biarin jangan dicopot aja itunya, sebarang rantainya. Nggak pakai gembok, nggak pakai rantai. Udah gitu, nah kita bagaimana nih cara ngobatinya? Kan kita bingung juga gitu.
akhirnya kita pasrah aja karena diajarkan oleh guru, pokoknya kalau ada apa-apa langsung aja pasrah kepada Allah, minta kepada Allah. Akhirnya kita sholat sunat waktu itu, kita berpasrah diri, ya Allah, saya kedatangan tamu dengan orang seperti ini, saya mohon ini orang disembuhkan. Nah di situ Pak, ujug-ujug Pak, jadi berangsur-angsur itu diam itu orang. Iya. Yang tadinya ngamuk segala macam itu ujug-ujug gitu, berangsur-angsur mulai sehat. Jadi gitu. Ini luar biasa ini kan. Jadi terapinya dari awal sesuatu yang memang datangnya juga tiba-tiba. Lalu kita juga pendidikan kemarin selama 2 tahun juga tidak diberikan khusus terapi kalau ketemu orang gila harus begini tahapannya begini. Ini seolah-olah alami yang lalu juga ada ya kembali kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga akan dengan berdoa saja ya Allah gitu kan. Lalu lebih mendekatkan diri, zikir, ternyata ada perubahan. Si sakit itu. Jadi mulai tenang, diam. Nah, terus kita mulai tambah yakin, oh betul, berarti Allah itu ada. Gitu kan, begitu kita ngomong Allah memberikan itu kesehatan. Nah, terus ini kan mesti ada secara lahiriahnya gitu kan. Betul. Kita coba tuh. Kita pijit-pijit direfleksi gitu kan. Ya karena kan kebanyakan orang Sunda mah sedikit-sedikit bisa lah. Buat pijit-pijit lah gitu. Kita pijit-pijit urat-urat sarafnya gitu. Itu makin bagus. Padahal nggak ada latihan awal juga. Nggak ada latihan awal, Pak. Cuman kalau orang ini betul-betul ngikuti aja lah. Ngikutin aja seperti itu. Kita terus itu alhamdulillah itu Pak. Selama 25 hari total sembuh. 25 hari. 25 hari total sembuh. Orang sekarang masih ada. Orangnya masih ada sekarang. Masih ada sekarang. Dan sekarang dia buka usaha peternakan ayam. Alhamdulillah. Nah ini sahabat-sahabat Budi, awal cerita yang tadi gitu kan, tanpa dibekali ilmu mendasar lah, artinya praktisi tentang bagaimana tahapannya, atau dimandikan dulu atau dipijat-pijat tadi saya katakan, nggak dilatih dulu. Ini memang betul-betul ya seolah dibawa oleh alam aja kan. Betul. Ya, tapi semua kita munajat kepada Allah, kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa, tolonglah. Namanya juga semua yang menggerakkan adalah Allah ya, ada kekuasaan yang lebih besar daripada kita semua, yang menggerakkan hati nurani semua, hidup, mati, sehat, tidak sehat kita serahkan. Dan itu terasa sekali ini oleh Eyang Guru, artinya satu kasus yang pertama diuji yang cukup berat itu kan. Berat yang berat. Gilanya gila beneran tuh. Ya, mungkin itunya saya dengar itu bekas preman tadinya kan. Preman itu. Dan sekarang alhamdulillah sembuh total. Dan sekarang masih ada kan? Masih ada. Ya, nanti sudah berkunjung ke rumah juga. Sudah ada berkunjung, alhamdulillah. Nah, sahabat-sahabat Budi, itu awal pertama menangani pasien. Nah, kondisi hari ini, Eyang, saya pernah melihat ke pesantren saya Eyang di sana, Yayasan Eyang. Ini saya lihat luar biasa, banyak sekali, ratusan di sana. Ya, sekarang udah ratusan. Saudara-saudara kita. Berapa ini Pak? Berapa banyak sekarang? Hampir 800 sekarang. Hampir 800. Yang di depan di rumah aja di sana dibagi 3 tempat, yang di rumah sekitar 250 lebih lah. Ya, 250 lebih. Yang sisanya kita dibagi keluar karena memang tempat tidak memadai di tempat. Ya, saya lihat ini. Memang inilah. Ini yang perlu pemikiran kita bersama, pemerintah, termasuk juga masyarakat, para agdia, bagaimana ada seseorang yang peduli. Jarang kan kebanyakan orang takut bertemu dengan orang gila. Tapi ini Eyang ini kan tidak hanya titipan orang. Orang-orang yang di jalanan saja yang meresahkan itu suka dibawa ya. Dan saya melihat pernah ke sana, saya juga pernah Pak. Waktu pertama ke sana saya gitu kan. Waktu mau sholat Jumat saya waktu itu. Saya ikut waktu ambil hadas wudu. Saya lihat dengan orang, saya senyum, kok ini diem semua. Saya ada pertanyaan di hati saya yang saya belum waktu itu nggak ngerti. Kok ini sombong banget ini orang-orang, kok diem, dingin, nggak pernah, Pak, biasa orang Sunda kan begitu kan. Pak, damang atau gimana, senyum, saya senyum, diem aja. Dengan mata lurus gitu kan. Polos. Belum apa, setelah pulang dari sana, udah Jumatan, saya kan ikut Jumatan. Baru saya ceritakan ke Eyang waktu itu. Itu kok orang-orang
Itu setengahnya lebih itu orang-orang binaan. Pantesan saya bilang, saya di masjid ini kiri kanan ini kok diem, kan beda kan? Kalau orang itu kalaupun tidak di masjid tidak boleh ngomong, tapi minimal dari senyum, dari gerak tubuh saja kan kita sudah kelihatan. Saya kan kebingungan, ini kok orang sini gayanya begini, sombong banget gitu kan? Ternyata sahabat-sahabat Budi, setengahnya yang di masjid, yang ikut Jumatan itu binaan-binaan eyang itu. Saya baru tahu, tapi ya bersyukur. Artinya ternyata orang-orang binaan eyang ya sebut dalam kategori OTO, DGJ, orang dalam gangguan jiwa itu, mereka sudah masuk sekarang ke masjid kan. Artinya sudah tidak mengganggu orang. Kebanyakan untuk zaman sekarang itu dari ekonomi, Pak. Bahkan dia senang kan merasa dihargai. Dihargai. Gitu.